Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang akan mengajak Bapak Ibu Saudara selama kurang lebih 10-20 menit. Kita bersama-sama membaca dan merenungkan nas kebenaran firman Tuhan. Perikop demi perikop dimulai dari perjanjian baru. Dan di dalam program seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-120. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung Injil Matius ya. Dan kali ini pembacaan kita terambil dari Matius 26 ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-56. Seperti biasa saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara yang memiliki Alkitab boleh mempersiapkan Alkitabnya masing-masing atau Alkitabnya atau aplikasi Alkitab di smartphone saudara masing-masing. Saya mau mengajak kita membaca nas firman Tuhan Matius 26 ayat 47 sampai dengan 56 dengan judul perikop Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci, yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca, Tuhan. Berikan kami hikmat dan pengertian supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perikop ini merupakan kelanjutan dari perikop sebelumnya yang sudah kita baca mengenai Yesus ya, yang berdoa di Taman Getsemani. Ia berdoa di dalam tekanan yang hebat, rasa takut yang amat sangat. Namun setelah itu, setelah ia 3 kali berseru dan berdoa di Taman Getsemani, ia mengucapkan satu kata-kata yang paling kita ingat ya, "Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Nah, saudaraku, setelah Yesus selesai berdoa, ia kemudian membangunkan murid-muridnya dan berkata, "Marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Jadi sambungannya dari situ, waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas. Jadi saudara tahu ya bahwa Yudas itu salah satu dari ke-12 murid. Ia datang bersama-sama dengan serombongan besar orang yang bawa pedang dan pentung. Disuruh oleh siapa? Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Nah, kita mau lihat di sini saudara ya.
bahwa Yesus memiliki hikmat marifat, ya, artinya hikmat pengetahuan untuk tahu apa yang akan terjadi. Karena ketika ia berdoa, dia sedang menunjukkan kepada kita, saya review ulang lagi ya renungan yang sebelumnya. Dia sedang mengajarkan kepada kita bagaimana posisi Kristus itu mewakili kita sebagai anak manusia. Jadi dia mengajarkan karena apa yang ia lakukan itu ditulis. Ada saksi matanya, yakni murid-muridnya. Dan itu ditulis, saudaraku ya, di dalam keempat Injil ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, apa yang Yesus lakukan berdoa kepada Bapa? Bagi beberapa orang, ini menggambarkan seakan-akan Yesus ini bukan Tuhan, karena dia seolah-olah berdoa kepada Bapa. Siapa Bapa? Bukankah Yesus itu Tuhan yang berinkarnasi jadi manusia? Kalau dalam hikmat saya, bagi orang Yahudi, bagi orang Israel, dan dalam relationship mereka dengan Tuhan, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, Yesus bahkan berkata, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Tuhan itu cuma ada satu, Tuhan itu Esa. Lalu kenapa seakan-akan ada dua Tuhan di sini? Bahkan ada pendeta yang berkata ada minor God, Tuhan kecil, ada major God, Tuhan yang besar. Penggambaran dari satu aliran sesat yang namanya Arianisme ya. Oleh karena saking sulitnya menjelaskan, ya betul kita harus membaca Alkitab itu jujur apa adanya. Ketika kita membaca Yesus sedang berdoa kepada Bapa, apa yang sedang terjadi? Kalau bagi saya pribadi, Yesus mewakili kita. Dia Tuhan, tetapi dia mengenakan manusia. Mengenakan tubuh manusia, kelemahan manusia, tubuh darah dan daging. Di mana ia dibatasi di dalam segala sesuatu. Dan ia memberikan contoh teladan bagi kita. Bahwa dalam keterbatasannya itu, ia bergantung, berharap, ia berdoa kepada Bapa. Seperti itu. Bagaimana saya menjelaskan apakah Bapa dan Anak itu terpisah? Tentu tidak. Bahkan firman Tuhan berkata, lihatlah aku memenuhi bumi ini. Lah, logikanya bagaimana? Logikanya ya kalau kita berdoa di Indonesia, lalu ada orang berdoa di Amerika. Saya bilang Tuhan hadir di sini, mendengarkan doa saya. Orang di Amerika juga berkata, oh Tuhan ada di sini bersama saya. Lah apakah Tuhan itu terpecah-pecah, saudaraku? Tentu tidak. Tetapi bagaimana kita menggambarkan keilahian, kebesaran Tuhan itu sulit. Apakah dia membagi dirinya seperti Naruto di Kage Bunshin no Jutsu? Seperti ada dua pribadi seperti itu. Kita sulit menjelaskan, tetapi penjelasan saya tentang doa. Tuhan berbicara kepada saya di dalam doa. Tuhan berbicara kepada saya melalui kebenaran firman-Nya. Saya di Indonesia, tapi ada saudara saya yang lain, saudara kita yang lain di Amerika, di belahan bumi yang lain pun sedang berdoa dan Tuhan juga berbicara kepada dia. Apakah Tuhan itu jamak, Tuhan itu banyak? Tidak. Dia omnipresent, dia maha hadir. Dan saya percaya ketika Yesus menjadi anak manusia, Sang Firman itu menjadi anak manusia tidak dengan serta-merta kontrol Tuhan atas alam semesta ini lalu hilang. Enggak, dia memenuhi bumi ini. Tetapi dia menjadi anak manusia dalam pribadi anak manusia. Dia menjadi anak manusia. Dia adalah Logos, Sang Firman yang menjadi anak manusia. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu penjelasan dari Injil Yohanes pasalnya yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi dia punya karunia marifat untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Karena kebergantungan Yesus kepada Bapa itu gambaran aku dan Bapa adalah satu, dia katakan dalam Injil Yohanes. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Kalau engkau melihat aku, engkau sedang melihat Bapa. Nama Bapa diberikannya kepadaku, kata Yesus. Dan nama itu juga Tuhan berikan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya. Makanya di dalam perjanjian baru ya, di dalam setiap Injil, Yesus selalu berkata, dan murid-murid pun selalu diajarkan bahwa segala pelayanan mereka itu harus dialaskan, didasari
oleh dan di dalam nama Yesus Kristus. Jadi tidak mungkin ada yang namanya dualisme, tidak mungkin ada yang namanya Tuhan itu jamak, Tuhan itu lebih dari satu, tidak ada. Tuhan itu esa. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, dia itu esa. Hanya kita bingung saja memilah dan memecahkannya, saudara ya. Nah, mari kita lihat di sini kemudian Yudas menyerahkan Yesus. Yudas menyerahkan Yesus. Sekarang kita mau belajar apa sih motivasi Yudas. Motivasi Yudas jelas. Kalau kita membaca ayat-ayat yang lain dari Injil yang lain ya. Bahkan di dalam Kisah Rasul itu dijelaskan. Yudas menyerahkan Yesus demi 30 keping uang perak. Jadi motivasinya adalah uang. Ini sebuah bentuk peringatan juga bagi kita. Bagaimana mungkin satu dari 12 rasul, satu dari 12 murid yang dipilih oleh Yesus bisa berkhianat. Saya tidak tahu apakah secara officially, secara resmi Yudas itu disebut rasul. Karena di sini disebut sebagai murid saja. Karena saya percaya sebutan rasul itu ialah saat mereka sudah dipenuhi Roh Kudus dan mereka menjalani pengutusan di dalam Kisah Para Rasul itu. Baru mereka layak disebut rasul. Kalau di sini mereka masih disebut murid-murid Yesus saja. 12 murid, saudara ya. Dan ada satu orang murid bernama Yudas. Yang kalau kita baca ayat yang lain, saudara akan menemukan Yudas ini sering berhubungan dengan uang. Katanya ia bertanggung jawab untuk memegang kas. Untuk segala urusan, untuk makan minum mereka di dalam perjalanan, dalam pelayanan. Untuk mereka entah sewa tempat atau apa untuk berkumpul. Dari mana uangnya? Ada ayat lain yang mengatakan bahwa istri-istri pejabat ya, istri-istri pejabat yang bekerja di kerajaan atau di dalam kekaisaran, di pemerintahan pada waktu itu melayani dengan kekayaan mereka. Dengan kata lain ada donatur, ada yang menyumbang. Saya mungkin saja bisa berpikir orang-orang yang merasa disembuhkan pun mereka memberikan sesuatu. Bahkan saudara bisa lihat ya, dari mana saya tahu ada uang banyak yang masuk donatur tadi. Salah satu contohnya, Zakheus ketika ia berjumpa dengan Yesus. Ketika ia berjumpa dengan Yesus, ia merasa sangat diberkati. Dan ia berikhtiar untuk memberikan ya hasil rampasannya, dan ia mau mengembalikan juga itu kepada orang-orang yang ia begal, istilahnya ia rampok atau ia menggunakan istilah bea cukai seperti itu, pemungut cukai, karena dia pemungut cukai, saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika orang merasakan jamahan, lawatan, bahkan mungkin ada keluarga disembuhkan, tentu ada ucapan syukur sehingga mereka bisa memberi untuk mendukung pelayanan, pekerjaan, dan pelayanan dari pekerjaan Kristus ya. Berkeliling dari desa ke desa. Tentu mereka butuh biaya, dana untuk makan, dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, motivasi dari Yudas ialah uang. Yesus sudah menekankan bahwa pesaing di dalam setiap hati orang percaya, pesaing di dalam hati murid-murid Yesus, itu cuma mamon. Apakah engkau mengasihi Tuhan atau mengasihi mamon? Tidak bisa dua-duanya. Pasti engkau akan condong kepada salah satunya. Nah Yudas terjerat dengan yang namanya keuntungan atau mamona ini. Sehingga akhirnya dia berpikir dengan 30 keping uang perak, ya entah apa alasannya menjual dengan sejumlah itu, tetapi itu menggenapkan dari nubuat-nubuat dari kitab-kitab para nabi dan kitab Taurat, saudara ya. Lalu apa motivasi imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi? Kenapa mereka begitu bernafsu ingin menangkap Yesus? Tentu motivasi yang pertama ialah iri hati. Karena pelayanan Yesus dikenal di mana-mana. Ia mengajar penuh dengan kuasa, berbeda dengan
ahli Taurat, orang-orang Farisi, Saduki, yang mengajar dengan begitu kaku. Mereka hanya mengajarkan tuntutan-tuntutan untuk memegahkan gedung-gedung bangunan saja, atau tuntutan-tuntutan persembahan untuk memperkaya diri. Ini juga adalah sebuah teguran bagi kita ya, khususnya hamba-hamba Tuhan zaman sekarang. Ya, kalau engkau lebih berfokus kepada bangunan, franchise gerejamu, kemegahan gerejamu untuk bersaing, maka saudara tidak lebih baik dari mereka. Saudara, apa bedanya dengan ini, imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi? Karena mereka sangat iri dengan Yesus, dengan pelayanan yang penuh dengan kuasa. Mereka entah kenapa dikuasai oleh kebencian. Disebutkan oleh Injil ada beberapa kali mereka berusaha untuk menangkap dan membunuh Yesus. Karena ya sekali lagi Yesus bukan dari dunia ini. Maka Yesus berkata kepada mereka, kalau seandainya engkau berasal dari Bapa, engkau tidak akan berusaha membunuh aku. Ya. Jadi Yesus dengan tegas katakan bahwa imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin agama, tua-tua bangsa Yahudi pada masa itu, hati mereka, pengajaran mereka, pelayanan mereka bukan berasal dari Bapa. Terus terang itu motivasi, hati-hati. Semua orang yang berasal dari dunia ini akan membenci Yesus. Termasuk pengajaran-pengajaran firman Tuhan-Nya. Saya menyadari motivasi melindungi kebenaran itu memang bagus. Tetapi sejarah mencatat ada masa-masa kelam semangat untuk melindungi kebenaran itu sampai membuat gereja melakukan tindakan-tindakan persekusi dan penganiayaan, bahkan hukuman mati. Kalau saudara kedapatan sembarangan memegang Alkitab yang pada masa itu diterjemahkan dalam bahasa Latin, saudara tidak punya istilahnya tuh surat tugas dari gereja pada waktu itu, saudara tidak akan diperbolehkan membawa Alkitab. Saudara dianggap bisa menyesatkan. Nah, kalau ada orang yang berani-berani mengajarkan Alkitab itu di luar dari rohaniawan-rohaniawan yang sudah ditahbiskan oleh gereja pada masa itu, maka saudara akan dianggap penyesat. Masalahnya gereja-gereja di masa itu, di abad pertengahan ya, di era-era Renaissance kali saya lupa ya, pelajaran sejarah ada ini. Rohaniawan pada waktu itu, mereka kompromi dengan dunia. Mereka tidak memiliki standar kesucian seorang pemimpin agama dan rohaniawan. Mereka hidup layaknya raja, pesta pora, kemabukan. Bahkan ada sejarah mencatat mereka melakukan hubungan seksual, hubungan bebas. Walaupun mungkin saya harus menggali sedikit literatur karena banyak hal yang saya lupa, tetapi sejarah mencatat ini. Bahkan muncul pengajaran-pengajaran yang menyimpang ya, salah satunya ialah ada yang namanya pengajaran mengenai api penyucian. Kemudian ada juga pengajaran yang mengenai surat pengampunan dosa yang katanya bisa dibeli dengan uang. Semua itu adalah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh elit-elit rohani di masa itu. Dan saya bisa katakan orang seperti mereka itu sama seperti imam kepala dan tua-tua Yahudi ini. Mereka bukan berasal dari Bapa, mereka berasal dari dunia ini. Karena mereka membenci Yesus dan mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Yesus. Maka hati-hati Bapak Ibu ya. Jangan karena saudara merasa aktif di gereja, sudah lama melayani, sudah punya jabatan, bahkan dapat gelar PS atau pastor, atau dapat gelar penatua atau diaken atau diakon atau bishop atau apapun juga, gembala atau apapun juga. Jangan sombong. Selidiki hatimu. Apakah engkau punya motivasi seperti Yudas Iskariot
yang semata memikirkan keuntungan, melayani demi keuntungan, demi kekayaan, demi kemewahan, demi kemegahan pelayanan? Atau engkau seperti ya imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi tadi, yang bersumber dari kebencian, yang bersumber dari, bukan berasal dari Bapa tapi dari dunia ini? Selidiki hati kita. Berikutnya, kemudian Yudas memberikan kode gitu ya. Dia kasih tahu kepada prajurit-prajurit. Saya percaya ini adalah mercenary ya, mercenary, prajurit bayaran, saudara ya. Saya percaya ini adalah para centurion yang diupah, dibayar gitu ya. Jadi ada yang membawa pedang, ada yang membawa pentung ya, untuk menangkap Yesus. Jadi Yudas sudah memberitahukan sebelumnya bahwa orang yang nanti kalian tangkap itu dia yang aku cium, ya katakan. Dan akhirnya dia lakukan, dia mencium Yesus di depan murid-muridnya yang lain, dan di depan juga mereka yang datang untuk menangkap Yesus. Akhirnya Yesus ditangkap dan borgol kayaknya ya. Ditangkap ya. Yesus kemudian ditangkap. Nah, apakah arti ciuman ini, saudaraku? Di dalam perjanjian lama ada ayat yang berkata, seorang kawan itu memukul dengan maksud baik ya. Seorang sahabat memukul dengan maksud baik, sementara seorang lawan atau musuh itu akan mencium dengan berlimpah-limpah. Nah, mungkin adalah nubuatan juga menggambarkan bahwa Yesus akan dihianati dengan ciuman. Ciuman bagi orang Yahudi, bagi tradisi orang Yahudi, itu adalah sesuatu yang lumrah terjadi ya. Tapi bukan ciuman seperti bayangan kita, suami istri berciuman gitu ya, dengan bibir itu tidak dianjurkan seperti itu, enggak. Kalau ciuman yang dimaksud di sini adalah mencium pipi biasanya, atau mencium tangan sebagai tanda hormat, sebagai tanda kasih sayang. Itu bisa dilakukan antara anak sama orang tuanya dan sebaliknya, atau di dalam pertemanan, itu tanda salam perpisahan atau tanda penghormatan seperti itu. Dan apa yang dilakukan oleh Yudas, tentu dia melakukan itu sebagai tanda penghormatan. Di satu sisi ia juga pengen kelihatan bahwa ia tetap mengasihi gurunya atau rabinya. Seperti itu. Dia menyerahkan Yesus dengan ciuman. Dia mencium ya. Dan kemudian para prajurit itu mulai menangkap Yesus. Lalu apa yang kemudian terjadi? Setelah Yesus ditangkap, ada seorang dari mereka, salah satu dari murid, kalau dijelaskan di dalam Injil yang lain, walaupun kita masih belum bahas Injil yang lainnya, di situ yang menarik pedang kemudian menatangkan telinga dari salah satu hamba imam besar itu atau prajurit imam besar itu adalah Petrus, saudara ya, sehingga putus telinganya. Lalu Yesus memarahi Petrus atau muridnya ini, masukkan pedangmu itu kembali. Sebab barang siapa menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang. Jadi Yesus sedang mengajarkan hukum kasih di sini. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Di sini apapun yang Yesus lakukan itu, saya melihat bahwa ini sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang di dunia ini lakukan, saudara ya. Dia menjawab semuanya dengan lemah lembut. Dia seperti menyerahkan dirinya saja tanpa perlawanan. Beda kalau misalnya ini bukan Yesus, katakan orang manusia biasa seperti kita, pasti kita akan langsung memarah-marahi Yudas atau mencaci maki atau menyebutnya kurang ajar, bangsat dan lain sebagainya. Tapi Yesus, apa yang ia lakukan adalah sebuah gambaran dia betul-betul Tuhan dan Juru Selamat yang luar biasa. Itu di luar pikiran saya juga, saudara ya. Dia malah memarahi siapa? Salah satu muridnya yang memenggal telinga hamba imam besar itu dengan pedang. Dia marahin. Dia sedang menggenapkan apa yang di firman Tuhan katakan. Kasihilah musuhmu. Ya. Bahkan berdoalah kepada mereka yang menganiaya engkau. Yesus sedang siap-siap dianiaya, tapi belum nih, masih ditangkap nih ya. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku untuk memanggil supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku.
Ya saudaraku, sekali lagi ini, Yesus berkuasa memanggil 12 pasukan malaikatnya karena dia adalah panglimanya, karena dia adalah rajanya, saudaraku ya. Walaupun dia menggunakan istilah berseru kepada Bapakku, ya, sebenarnya dia adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi dia menggunakan istilah berseru kepada Bapakku. Kalau saudara bingung ya menggambarkan Tritunggal ini seperti apa, saya cuma bisa menggambarkan Tritunggal itu dari fungsinya atau dari karya, dari pekerjaannya. Bapa kan pencipta, penguasa alam semesta ini, penguasa tunggal. Ia esa, ia satu. Ia menjaga alam semesta ini. Ia berkuasa, ia bertata di dalam surga. Di bumi dan di surga ia bertata, berkuasa. Ia omnipresent, maha hadir. Itu Bapa. Ia mengasihi. Ia juga menyatakan murkanya kepada iblis dan juga para pengkhianat-pengkhianat, istilahnya pendurhaka-pendurhaka yang menolak kasih karunia Tuhan. Yesus dia adalah Tuhan yang berinkarnasi, artinya firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Kenapa dia disebut sebagai anak Allah? Kenapa dia disebut sebagai sang anak? Karena ia mengenakan manusia. Manusia ini bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi dalam karyanya, di dalam rupanya sebagai anak manusia, dia disebut sebagai anak. Bapa, anak. Tapi setelah kebangkitannya, ya dia kembali kepada esensi yang sejati. Ia dan Bapa adalah satu. Satu esensi. Allah itu esa, saudaraku. Ya bahkan bangkit loh dalam tubuh kemuliaan. Artinya tubuhnya itu tidak lantas ditinggalkan cuma rohnya aja keluar, enggak. Dia bangkit dengan setubuh-tubuhnya dan tubuhnya itu berubah menjadi tubuh kemuliaan. Dan yang terakhir Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus kan roh daripada Bapa itu sendiri. Saudara boleh baca Alkitab saudara, Roh Kudus itu disebut sebagai roh Bapa. Roh Kudus juga disebut sebagai Roh Kristus. Roh Kudus itu disebut Roh Kudus bukan karena ia terpisah dari Bapa dan Anak, enggak. Karena roh ini yang dijanjikan oleh Yesus. Kalau aku pergi, aku akan mengutus roh penghibur, yakni Roh Kudus. Ya, Roh Kudus dia Roh Kristus itu sendiri, ya Tuhan itu sendiri yang berkenan tinggal di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Roh Allah itu sukar menetap. Hanya orang pilihan saja yang bisa, yang membuat Roh Kudus itu mau berkenan tinggal, saudara ya. Tapi ketika orang menerima Kristus, Roh Kudus itu akan tinggal bersama-sama dengan kita. Nah, Roh Kudus itu ada di dalam saya. Roh Kudus juga ada di dalam istri saya. Roh Kudus juga ada di dalam orang lain yang percaya kepada Yesus. Apakah roh itu terpecah-pecah, saudaraku? Tidak. Roh Allah itu satu kesatuan, tetapi ia tinggal dalam diri kita. Seakan-akan ia itu jamak atau terpecah-pecah ya. Padahal ya enggak. Roh Kudus itu satu aja. Dengan roh Allah, dengan roh Bapa, dengan roh Kristus. Tetapi dalam karyanya, apa pekerjaan Roh Kudus? Menginsafkan manusia akan dosa dan menuntun manusia di dalam kebenaran, termasuk menuntun manusia untuk serupa dengan Kristus, berhubungan dengan Kristus, berdoa bersama Kristus kepada Bapa di sorga. Jadi kalau sebutannya kepada Bapa itu penguasa tunggal. Kalau bicara Yesus itu artinya Tuhan yang menjadi manusia. Dan kalau bicara Roh Kudus artinya Roh Allah yang bekerja, ya, yang bekerja di tengah-tengah kita, di tengah-tengah dunia ini. Nah, jadi saudaraku ya, saya berharap saudara memahami lah perbedaan dari Tritunggal itu dari karyanya, dari pekerjaannya, ya. Jadi Yesus memarahi Petrus karena ia katakan, aku berkuasa. Kalau aku mau pakai cara dunia ini, aku bisa berseru kepada Bapa dan dalam sekejap 12 pasukan malaikat itu datang. 12 pasukan itu berapa sih, saudaraku? Saya belum menelaah ayat yang digunakan ini
12 pasukan malaikat ini menggunakan kata apa, saudara ya? 12 legions, ya. 12 legion. Legion itu berapa, saudaraku? Berapa banyak legion itu? Ya, kalau misalnya kita bicara legion itu sama seperti iblis ya kan 2000 ya. 2000 iblis, 2000 setan ya. Saya percaya legion itu ada ribuan pasukan ya, satu legion ya. Apakah kamu tidak tahu bahwa aku berkuasa untuk bersuruh kepada Bapa dan memanggil 12 pasukan malaikat? Yang gak usah 12 pasukan, satu pasukan aja itu yang mau menangkap Yesus ya mati semua. Kalau cerita-cerita di film ya kayak gitu, saudara ya. Yesus mempertontonkan kehebatannya. Dia panggil malaikatnya, langsung datang malaikat dengan pedang yang bernyala-nyala. Langsung yang akan menangkap Yesus gemeteran, langsung lari terbirit-birit. Tapi tidak seperti itu ceritanya di sini. Yesus memang menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan dirinya. Karena dia sama seperti domba yang dibawa ke tempat penyembelihan. Dia tidak melawan, saudara. Dia menyerahkan di dalam doanya, bukan kehendakku. Kalau kehendakku nih Bapa, aku panggil 12 pasukan malaikat. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Saudaraku, saudara lihat di sini ya. Kalau saudara punya otoritas, saudara punya kuasa, saudara punya uang, jangan lantas saudara memakai kekuasaan itu untuk menindas orang lain atau untuk melakukan hal yang semena-mena. Saya banyak melihat orang kaya, bahkan yang dilaporkan di sosial media, saudara ya. Orang kaya yang merasa naik Pajero, naik Fortuner, naik mobil-mobil mewah, ya saudara ya. Lalu bersikap merendahkan orang lain, merasa diri hebat, mau diperlakukan seperti raja. Sedikit dicuekin atau sedikit orang kurang senyum langsung marah, langsung melakukan tindakan-tindakan yang sangat anarkis. Ada yang bahkan sudah dapat izin pegang pistol ketika di jalan, sedikit ada masalah langsung keluar becengnya. Itu seram, saudaraku, keluar pistolnya. Orang Kristen harusnya nggak seperti ini. Kalau seandainya Yesus mengeluarkan pistol atau apa gitu, senjata, ya serem, saudaraku ya, pengajaran yang serem. Tapi Yesus memberikan teladan yang berbeda. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sekalipun ia punya kuasa, ya tentu Yesus punya kuasa. Dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Kalau dia mau hancurkan penangkap-penangkapnya ini bisa, tapi dia nggak lakukan itu. Saudara juga sebagai orang percaya juga harusnya seperti itu. Kalau engkau punya kuasa, engkau punya jabatan tinggi, engkau adalah orang besar, jangan sombong. Jangan perlakukan orang dengan tidak hormat. Jangan mau dihormati terus. Jangan mau di gereja disambut pendeta terus mau diperlakukan layaknya seorang yang terhormat sekali. Rendahkanlah dirimu. Jangan sombong. Belajar dari Kristus Yesus, Raja di atas segala raja, menyerahkan nyawanya loh, menyerahkan dirinya untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Lalu Yesus berkata bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu memang harus digenapi. Memang harus terjadi demikian. Jadi dia kasih tahu murid-muridnya, aku ikhlas. Aku berserah kepada kehendak Bapa dan menyelesaikan panggilan pelayanan ini. Karya penebusan ini memang harus seperti ini. Karena murid-muridnya mungkin berpikir, selama ini kita berjalan bersama Yesus, fame atau ketenaran itu mengikuti kita. Di mana-mana kita ada, orang-orang rame berkumpul seperti KKR, walaupun tanpa mikrofon, tanpa ya pemain musik dan panggung-panggung yang seperti sekarang disiapkan orang gitu ya. Yesus melayani begitu luar biasa. Banyak orang disembuhkan, banyak orang mengalami jamahan Tuhan. Sehingga akhirnya mereka merasa bahwa mengikuti Tuhan ini suatu kebahagiaan, suatu fame, suatu keterkenalan. Mereka kaget, ternyata bukan itu puncak pelayanan Yesus di dunia ini. Mungkin mereka berpikir Yesus bakalan jadi raja dan mengubah Israel secara fisik. Tapi nggak seperti itu cara kerjanya. Tuhan tidak seperti yang ada dalam pikiran mereka.
Yesus ternyata harus menjalani derita yang nanti kita akan baca di nas-nas yang berikutnya ya, perikop-perikop yang berikutnya. Saya akan langsung membaca ke kesimpulan saja. Setelah semuanya itu terjadi dan Yesus ditangkap, murid-murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah, saudaraku ya, jadi mereka yang tadi tertidur di Taman Getsemani ketika Tuhan bilang, kalian berdoa, berjaga-jaga supaya iman kalian jangan gugur. 3 kali Yesus datang, tapi mereka tertidur lelap. Roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Dan betul, ketika mereka tergoncang dengan penangkapan Yesus, apa yang kemudian terjadi? Mereka kehilangan iman mereka. Iman mereka gugur. Dan mereka kabur tunggang langgang melarikan diri. Saudaraku ya, ini adalah peringatan bagi kita. Kalau saudara ingin menjadi orang-orang Kristen yang tidak mudah kabur, tidak mudah lari dari kenyataan, tidak mudah kalah dengan kehidupan, tidak mudah kecewa, maka jangan pernah engkau jauhi hubunganmu dengan Tuhan. Berdoalah. Berdoalah senantiasa. Mengucap syukurlah di dalam doa-doamu. Naikkanlah segala kerinduan, harapanmu, cita-citamu, atau kekhawatiranmu juga, ketakutanmu kepada Tuhan. Maka dengan ada relationship seperti itu, memang Tuhan tidak akan serta-merta menjawab seperti yang kau doakan. Tetapi lihatlah nanti, dalam pertumbuhannya ke depan, engkau akan mengalami kasih dan engkau akan mengerti cara Tuhan. Saya sekarang memahami, di awal saya memang terpesona dengan kuasa Tuhan. Tapi jujur aja ya, ketika kita melihat kuasa Tuhan, apa yang dalam pikiran kita ialah memanfaatkan kuasa itu untuk kepentingan kita. Kita pengen selalu hidup nyaman, aman, uang kita, berkat kita dilipat gandakan, berlimpah-limpah dan sebagainya, itu yang kita harapkan. Tetapi kedewasaan di dalam Tuhan itu justru ini. Bukan angkat tangan, terimalah berkat urapan ganda atau berkat berkali lipat, bukan itu. Ini loh, tetap setia sama Tuhan. Tetap setia mengikuti Tuhan. Apapun yang terjadi, bahkan penganiayaan, bahkan kau dikecewakan, kau ditinggalkan sekalipun. Hari ini karena cinta, aduh, lama aku gak dapat jodoh. Ya sudahlah, kan ada cewek mau sama aku atau cowok mau sama aku, biarpun gak seiman, ya sudahlah. Ya, hari ini bisa dimaklumi kok. Dia dengan mudah sekali, karena tidak punya relationship dengan Tuhan, tidak punya penghormatan, tidak memandang Tuhan sebagai satu-satunya harta. Sama seperti Esau yang menyerahkan hak kesulungan hanya untuk semangkuk kacang merah. Sebegitulah kita menghormati Tuhan kita. Ya. Kalau engkau mencintai Tuhanmu dan cintamu itu kuat seperti maut, maka sampai mati engkau tidak akan melepaskan kesetiaanmu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalaupun ada di antara Bapak Ibu Saudara mengalami kekalahan seperti itu, terpukul, jatuh, apakah saudara juga pernah melayani pekerjaan Tuhan lalu saudara kecewa dan meninggalkan Tuhan? Apakah saudara pernah murtad oleh karena keadaan, kesulitan, ekonomi dan lain sebagainya? Ingatlah, selama saudara masih hidup, saudara masih punya kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Dan kalau saudara kembali kepada Tuhan, Ia akan mampukan saudara untuk melangkah bersama Dia. Tenang, Tuhan tidak akan menguji engkau atau membiarkan engkau dicoba melebihi kekuatan. Ia setia. Kita yang banyak kali tidak setia. Berserahlah, berharaplah kepada Tuhan, dan kiranya renungan kita di kesempatan kali ini yang kurang lebih 40 menit ini ya, boleh menguatkan hati dan pikiran kita di dalam mengiring Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong supaya kami boleh hidup di dalamnya, kami juga boleh mengerti. Yang paling penting,
Dan suatu saat kami juga boleh membagikan apa yang menjadi rema, apa yang menjadi hikmat, apa yang menjadi pengetahuan lewat kebenaran firman ini. Supaya kami semakin dibangun. Biarlah anak-anak-Mu tetap setia di hari-hari ini, sementara kasih kebanyakan orang menjadi dingin, semangat kebanyakan orang sudah mulai letih, lesu, berbeban berat. Biarlah kami tetap bernyala-nyala dan mengikuti Tuhan. Melayani Tuhan seumur hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara mengikuti channel ini dan mendukung kami dengan selalu setia mendengarkan atau turut serta di dalam setiap perenungan firman secara online ini ya. Saya selalu berharap Bapak Ibu Saudara tetap bersemangat dan membagikan semangat itu dengan share kepada teman-temannya yang lain atau kepada saudara atau keluarga yang lain, bahwa lewat channel ini saudara boleh bertumbuh bersama-sama dengan kami, boleh kita dikuatkan di dalam iman, di dalam pengharapan, dan di dalam kasih kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang sejati. Sampai bertemu lagi di dalam program seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Saya Billy Elia pamit, dan kiranya kasih karunia oleh Tuhan kita Yesus Kristus melimpah di dalam kehidupan saudara senantiasa. Shalom.